kita mulai pelatihan, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya persilakan. Ini saya lihat wajahnya sudah bersemangat semua, oke? Gimana perasaannya hari ini untuk belajar pelatihan bahasa Korea? Alhamdulillah, oke? Semoga nanti materinya bisa cepat-cepat nyantol ya. Untuk selanjutnya, karena kita pertemuan pertama pasti belum saling kenal, ya? Kalau begitu saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Siswati. Di sini saya selaku instruktur pelatihan bahasa Korea. Kemudian saya akan mengecek kehadiran sambil perkenalan dengan ibu-ibu sekalian. Yang pertama Ibu Cynthia. Asalnya dari mana? Dari Nganjuk. Naiknya ke sini naik apa? Naik sepeda motor. Selanjutnya Ibu Nafisa. Ya, Ibu Nafisa asalnya dari mana? saya asal Pasuruan. Ke Korea tujuannya kemana? Saya mau ke Ganteng. Kota Elit. Iya. Untuk selanjutnya Ibu Intan. Iya, saya. Asalnya dari mana? Saya dari Surabaya. Surabaya mana? Surabaya Barat. Naik sepeda gitu sih. Iya. Selanjutnya Ibu Zahra. Asalnya dari mana? Dari Lamongan. Untuk ke Korea tujuannya kemana? Tidak tahu. Busan. Banyak zombinya ya. Iya. Selanjutnya Ibu Dita. Iya, saya. Ya, asalnya dari mana? Dari Pasuruan. Sama saya. Sama. Iya. Kapan-kapan boncengan. Iya. Selanjutnya Ibu Tanti. Iya. Asalnya dari mana? Dari Probolinggo. Naik bis. Ke Korea tujuannya kemana? Jeju. Oh, Jeju. Selanjutnya Ibu Aina. Hadir. Asalnya dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Ke Busan. Maksud saya ke Korea tujuannya kemana? Iya, ke Busan. Oh, Busan. Sama gitu. Karena kita sudah saling mengenal, langsung saja kita masuk ke materi pelatihan bahasa Korea dasar. Untuk pertemuan pertama hari ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu mengenai Hangul Korea. Untuk Hangul Korea ini terbagi menjadi 5, yakni vokal dasar, vokal rangkap, konsonan dasar, konsonan rangkap, dan konsonan akhir. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kosakata sehari-hari atau kosakata dasar. Dari ibu-ibu sendiri mungkin apa ada yang pernah belajar bahasa Korea? Belum kan? Karena ini hitungannya masih pemula ya ibu-ibu. Kita belajarnya mulai dasar. Untuk materi dasar yang harus diketahui itu Hangul Korea. Untuk Hangul Korea ini ibu-ibu apa ada yang sudah mengetahui mengenai Hangul Korea? Belum. Nah, ya, untuk Hangul Korea ini merupakan huruf Korea. Jadi kalau di Indonesia dapat diibaratkan sebagai abjad atau alfabet. Nah, kalau di Korea itu kita tidak bisa menggunakan abjad seperti di sini, namun ada hurufnya sendiri yakni Hangul Korea. Kalau abjad itu kan jumlahnya hanya 26 ya. Untuk Hangul sendiri itu berjumlah 40 huruf. 40 huruf ini terbagi menjadi 4, yaitu vokal dasar, vokal rangkap, konsonan dasar, dan juga konsonan rangkap. Kemudian yang pertama kita akan mempelajari mengenai vokal dasar dan vokal rangkap. Untuk vokal dasar dan vokal rangkap sendiri, vokal dasar berjumlah 10 dan vokal rangkap berjumlah 11. Itu dapat dilihat di tabel D. Ini akan saya bagikan pada ibu. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai vokal dasar. Monggo ditirukan setelah saya ya. A, ya, Ya. O, Oh. yo, Yo.
huruf. Untuk nomor 3 dan 4, pelafalannya antara E dan O menjadi O. O. Jadi pelafalannya seperti mengucapkan kata orang. O. Begitu juga nomor 4, pelafalannya O tapi diberi tambahan Y menjadi Yo. Untuk selanjutnya nomor 5 dan 6 juga perlu diperhatikan. Pelafalannya seperti huruf O biasa, seperti abjad Indonesia biasa. O. Kemudian untuk nomor 9 juga pelafalannya E. Antara E dan U menjadi E. Seperti mengucapkan kata benar. Kemudian selanjutnya kita beralih ke vokal rangkap. Untuk vokal rangkap sendiri ada 11. Nah, di sini dapat dilihat di PPT. Monggo ditirukan setelah saya, ya. E, Y, E, Y, W, W, Wo, Wi, Ei. Mungkin ibu-ibu ada yang merasa aneh dari pelafalan tadi? Itu bedanya baik sama B itu. Nah, itu dari vokal rangkap ini. B. Nah, tadi dari yang kita baca ada beberapa pelafalan yang sama, yakni pada nomor 1, 3, serta nomor 2, 4. Untuk nomor 1 itu pelafalannya E. Jadi bacanya antara A dan E menjadi E. Begitu juga dengan nomor 3. Kemudian nomor 2 dan 4 pelafalannya juga E, namun diberi tambahan huruf Y menjadi Y. Itu kan untuk penulisannya beda, ya. Jadi cara membedakannya saat diucapkan itu melalui konteks kalimatnya, seperti itu. Kemudian untuk nomor 6, nomor 7, dan nomor 9 pelafalannya juga sama, yakni W. Antara A dan E menjadi W. Kemudian untuk nomor 8 itu pelafalannya Wo. Nah, ini dapat dilihat. Kita akan belajar mengenai cara baca pada huruf vokal. Untuk huruf vokal sendiri itu tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus dilengkapi dengan huruf konsonan yang berbentuk seperti O. Di depannya itu kan ada huruf seperti O, ya. Jadi kalau itu dihilangkan maka huruf vokal tidak terbaca. Ini dapat jenengan tirukan setelah saya, ya. Oi, au, ai, uyu, yoyo, ua, ayah, you, iu, yoyo. Mungkin dari ibu bisa membaca sendiri nomor 1 sampai 5. Silakan. Bersama-sama. Iya, sama-sama. 1, 2, 3. Oi, au, ai, uyu, yoyo. Nah, tadi saya dengarkan pelafalannya sudah lumayan bagus untuk seorang pemula, ya. Ini bisa untuk berangkat ke Korea. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai huruf konsonan. Huruf konsonan sendiri ada 19. Yang pertama konsonan dasar berjumlah 14 dan konsonan ganda atau rangkap berjumlah 5. Nah, ini silakan jangan tirukan setelah saya, ya. Kio, Nien, Tiga, Tia, Mia, Bia, Sia, Tia, Cia, Cia, Kia, Tia, Pia. Nah, ini untuk
seperti ND. Kemudian nomor 3 berbunyi seperti huruf D. Nomor 4 berbunyi seperti huruf R untuk awalan dan menjadi huruf L saat berada di akhir suku kata. Kemudian untuk nomor 5 berbunyi seperti huruf M. Nomor 6 bunyinya seperti huruf B. Nomor 7 berbunyi seperti huruf S. Nomor 8 seperti eng. Dan nomor 9 seperti J. Nomor 10 CH. Nomor 11 KH. Nomor 12 TH, 13 PH, dan 14 H. Kemudian untuk selanjutnya kita akan beralih untuk mempelajari konsonan rangkap. Konsonan rangkap ini berasal dari gabungan beberapa konsonan dasar. Dapat dilihat nomor 1 itu merupakan gabungan dari giok atau menjadi sang giok. Nah, untuk cara bacanya menjadi huruf K seperti pada abjad Indonesia. Kemudian untuk nomor 2 itu gabungan dari diget. Untuk cara bacanya menjadi huruf T. Nomor 3 gabungan dari biek, cara bacanya menjadi P. Nomor 4 gabungan dari siot, cara bacanya S. Dan nomor 5 gabungan dari jiet, cara bacanya C seperti biasa. Ini ada contoh di bawahnya. Silakan dengan tirukan setelah saya. Ga, ne, tu, re, mo, nuna, radio, pose, uri, doro, cuso, nam. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konsonan akhir. Untuk konsonan akhir ini nama lainnya adalah bacim. Jadi kalau di Indonesia seperti akhiran pada suku kata. Contohnya pada kata dan itu konsonan akhirnya atau bacimnya adalah huruf N. Dapat dimengerti Ibu? Nah, untuk konsonan akhir ini terbagi menjadi 2, yaitu pengucapan bacim atau konsonan akhir yang tidak diikuti vokal dan diikuti vokal. Yang pertama kan kita akan mempelajari mengenai konsonan akhir yang tidak diikuti vokal. Untuk konsonan yang tidak diikuti vokal berlaku pada 5 bunyi. Yang pertama K, P, L, eng, dan T. Untuk bunyi bacim K itu berlaku pada 3 konsonan. Pertama konsonan yang bunyinya G, konsonan bunyi KK, dan konsonan berbunyi KH. Kemudian yang kedua bunyi bacim P berlaku pada 2 konsonan yakni B dan PH. Kemudian untuk bacim L berlaku untuk huruf R. Kemudian bacim eng hanya berlaku pada 1 konsonan yakni I. Kemudian bunyi bacim T berlaku untuk D, H, J, S, SS, TH, dan CH. Ini untuk contoh katanya, boleh jangan ikuti setelah saya. Mokda, Cukda, Nokda, Palda, Molda, Sok, Wal, Kut, Sadda, Idda, Kalda, Kun. Dapat dilihat itu beberapa dari bunyi bacim atau konsonan akhir yang diikuti vokal. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari konsonan akhir yang tidak diikuti vokal. Untuk pengucapan bacim yang diikuti vokal ini berlaku untuk 8 bunyi. Yang pertama ada bunyi J, bunyi K, bunyi B, kemudian bunyi L, bunyi eng, bunyi H, bunyi TH, dan bunyi D. Untuk contoh katanya, yang pertama adalah maja. Jadi cara bacanya bukan maja, tapi maja. Ikutkan atau
digabungkan dengan vokal berikutnya. Kemudian mogo. Cara bacanya bukan mogo tapi mogo. Kemudian ada kata cibe. Seperti kata berikutnya, konsonan juga digabungkan dengan vokal setelahnya. Kemudian ada kata nora. Kemudian yomo, joa, gaji, dan uji. Untuk bacin TH dan D ini berlaku berbeda. Untuk TH berubah menjadi CH. Kemudian untuk D berubah menjadi J. Selanjutnya kita akan latihan baca ya Ibu. Boleh sambil dilihat catatan hasilnya. Ini boleh jenengan tirukan setelah saya. Mareda, Mareda, Bapeda, Bapeda, Bada, Bada, Dewu, Dewi, Kaca, Kaca, Kuri, Kori, Taruh, Taruh, Geda, Geda, Bida, Bida, Berita, Gerida, Bapeda, Bapeda, Pisada, Pisada, Sada, Sada, Sida, Sida, Moreda, Morda, Apeda, Apeda, Mudida, Mudida, Jagia, Jagia, Seda. Seda. Nah, untuk kata tiga baris berikutnya, Ibu bisa baca masing-masing tiga kata. Akan saya pandu ya. Dimulai dari Ibu Zara. Kipeda, Kipeda, Yepeda, Yepeda, Nega. Tiga, Nah, dari tadi pelafalannya untuk Yepeda ada sedikit kesalahan di mana Ibu Zara pelafalannya terlalu digabungkan dengan vokal berikutnya. Jadi cara bacanya Yepeda. Yepeda, Ya, jadi cara baca bukan Yepeda tapi Yepeda. Kemudian silakan Ibu Aina. Nerida, Nerida, Napeda, Napeda, Gojida. Kosida, Nah, untuk kata Gojida itu pelafalannya CH, jadi Gojida. Gojida, Sedikit diberi H, Gojida. Gojida, Nah, ya. Ini sudah bagus ya dari pelafalan Ibu. Kemudian silakan Ibu Dita. Tomato, Tomato, Hana, Hana, Haru. Haru, Ini sudah sangat bagus untuk Ibu Dita. Kemudian Ibu Nafisa. Oje, Oje, Anio, Ayo, Yobo. Yobu, Kemudian Ibu Intan. Imo, Imu, Siomoni, Siomoni, Siaboji, Siabuji, Tun, Tun, Hansung, Hansun, Hengde, Hengde, Gangna, Kana, Sakda, Cakda, Sow, Saul, Alda, Alda, Yolina, Yolida, Bio, Bio, Yadda, Yadda, Serupta, Serokda, Kakapta, Gakapda, Murokta, Gurokda, Chota, Jodda, Cukta. Jukda, Nah, kemudian seperti tadi, ibu-ibu bisa membaca masing-masing tiga kata. Dimulai dari Ibu Zahra. Ilko, Ilko, wall, Wol, nail, Neil, nail. Neil, Untuk nail, bacanya bukan nail, tapi nail. Neil, Kemudian selanjutnya Ibu Aina. Ponen, Konen, ponen, Konen, Idda, Idda, Jogda, Jogda, Jogda. Jogda, Untuk Jogda, cara bacanya seperti O pada abjad biasa. Jadi Jogda, O, Jogda. Silakan Ibu Dita. Cipta, Jigda, Hun, Hun, Soren, Soren, Untuk bacanya yang soren seperti tadi pelafalannya antara E dan O menjadi O, soren. Soren, Selanjutnya Ibu Nafisa. Yosot, Yosef, Geronde, Geronde, Siksa. Siksa, Untuk geronde
Ge seperti kata benar. Geronde. Geronde. Selanjutnya Ibu Intan. Sarah. Sarah. Salyo. Salyo. Gibuni. Gibuni. Nah, untuk gibuni itu pelafalannya gibuni. Jadi untuk B-nya tidak boleh medok itu. Untuk orang Jawa biasanya kan medok. Nah, di Korea itu akan terasa awam saat diucapkan. Kemudian Ibu Tanti. Maumi. Momi. Sikat. Sudah bisa untuk Ibu Tanti. Silakan Ibu Cynthia. Tugobda. Silbeda. Dobda. Bisa diulangi untuk silbeda. Nah, untuk pelafalannya seperti geronde tadi, antara e dan u menjadi e seperti kata benar. Silbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengucapan salam dalam bahasa Korea. Mungkin dari ibu yang suka melihat drama Korea ini sering mendengar gitu. Ada yang suka drama Korea Ibu? Selanjutnya kita akan mempelajari pengucapan salam. Yang pertama ada kalimat yang cukup familiar, yakni annyeonghaseyo atau annyeonghasimnika. Artinya apa kabar? Jadi monggo ditirukan. Annyeonghaseyo. Annyeonghasimnika. Nah, untuk annyeonghaseyo seperti tadi pelafalannya annyeong. Kemudian untuk hasimnika di akhir itu pelafalannya seperti ka biasa, nika. Nah, mungkin dari ibu ada yang ingin bertanya apa perbedaannya di antara keduanya? Untuk perbedaannya sendiri, kalau yang annyeonghaseyo diakhiri dengan kata yo, itu pengucapannya atau pelafalannya lebih informal dibandingkan yang sebelahnya atau diakhiri dengan nika. Jadi kalau semama ibu berbicara terhadap yang lebih tua atau atasannya. Untuk selanjutnya ada kata hai atau anyong. Nah, ini untuk kata anyong biasanya diucapkan kepada sesama teman atau saudara, jadi lebih akrab dibandingkan yang atasnya. Jadi kalau ke atasan tidak boleh menggunakan kata anyong. Berarti pakai yang annyeonghasimnika. Ya, untuk yang lebih tua dan yang lebih dihormati menggunakan annyeonghasimnika. Kemudian annyeonghaseyo itu lebih informal. Seumpama seperti teman tapi belum begitu akrab, itu menggunakan kata annyeonghaseyo. Untuk selanjutnya ada kata selamat jalan, annyeonghigaseyo. Nah, untuk pelafalannya di gaseo itu bukan gaseo tapi gase. Antara a dan e menjadi e. Annyeonghigaseyo. Kemudian ada selamat tinggal, annyeonghigaseyo. Kemudian ada senang bertemu denganmu. Dalam bahasa Korea kita bisa mengucapkan banggapsimnida atau banggawoyo. Sama seperti yang pertama tadi annyeonghaseyo, ini ada perbedaan di akhir yakni nida dan yo. Kalau menurut ibu yang lebih formal yang akhiran nida atau yo? Kalau untuk yang nida itu penggunaannya sama seperti nika, jadi lebih formal dibandingkan dengan yo. Dapat dipahami ibu-ibu? Untuk selanjutnya ada kata hati-hati dalam bahasa Korea josimhaseyo. Kemudian ada kata maaf. Di sini ada beberapa kalimat yang dapat digunakan. Yang pertama ada 죄송합니다, kemudian 죄송해요, 미안합니다, dan 미안해요. Mungkin dari ibu penasaran ya apa bedanya dari keempat ini.
Hamida itu lebih formal. Kemudian yang Mian Hamida sebenarnya artinya sama saja, yakni maaf. Jadi dari keduanya ibu-ibu bisa menggunakan yang mana saja, hanya pembedanya di akhiran, yakni yo dan ida. Kemudian ada kalimat atau kata permisi. Di sini kata permisi berlaku dua, yakni sebelum bertanya dan sesudah bertanya. Untuk yang sebelum bertanya ini bisa menggunakan silye hages습니다. Monggo diikuti ya. 1, 2, 3. Silye hages습니다. Silye hages습니다. Seperti tadi saya dengar dari ibu, pelafalannya masih silye. Jadi pelafalannya bukan silye menggunakan kata e tapi silye. Untuk beberapa pengucapan salam. Yang tadi sebelum bertanya dan yang ini setelah bertanya. Sebenarnya hampir sama, namun ada perbedaan di tengah, yakni silye hages습니다. Moga diikuti kembali ya, silye hages습니다. Kemudian ada kata terima kasih. Seperti tadi, terima kasih juga ada dua, 고맙습니다 dan 감사합니다. Untuk artinya sama saja, namun dilihat dari perbedaannya pada penggunaannya. Seperti tadi yang kata maaf itu dilihat pada akhiran nida atau yo. Kemudian untuk selanjutnya ada selamat menikmati. Dalam bahasa Korea kita bisa menggunakan masige desayo. Bisa diikuti setelah saya ya. Masige desayo. Kemudian ada kalimat saya pulang atau artinya saya datang. Itu dalam bahasa Korea danyo was습니다. Bisa diikuti setelah saya. Danyo was습니다. Tadi saya dengar dari ibu ada yang pelafalannya danyo was습니다. Itu bukan menggunakan kata G tapi menggunakan kata D. Danyo was습니다. Untuk selanjutnya ada kalimat selamat makan. Dalam bahasa Korea kita menggunakan 잘 먹겠습니다. Bisa diulangi kembali. 잘 먹겠습니다. Untuk selanjutnya ada kata halo. Tadi di awal sudah ada kata halo atau hai. Nah, untuk perbedaannya yang pertama tadi itu diucapkan saat bertatap muka. Nah, untuk yang ini bisa diucapkan saat berbicara lewat telepon. Kalau halo melalui telepon itu pelafalannya 여보세요. Coba diulangi kembali setelah saya. 여보세요. Untuk pelafalannya tadi yo antara e dan o menjadi o. Yo. Se. Yo. Sudah bagus dan diikuti. Saya dengarkan pelafalannya sudah mulai fasih. Besok berangkat. Tadi ada pengucapan salam dan yang ini merupakan ucapan selamat. Kalau biasanya di drama Korea itu ada yang pengucapannya yang sering kita dengar adalah pengucapan selamat ulang tahun ya. Ini bisa jangan ikuti setelah saya. 축하합니다. Artinya selamat dalam penggunaannya lebih formal. Kemudian yang kedua 축하해요. Artinya juga selamat, tapi dilihat kembali akhirannya yo berarti bersifat lebih informal. Kemudian ada kalimat 안녕 주무십시오. Hingga di sini bisa pelan-pelan dengan ikuti setelah saya. 안녕 주무십시오. Selamat malam sendiri ini juga ada dua kata. Yang pertama itu tadi formal dan yang kedua lebih informal. Ini boleh jangan ikuti setelah saya. 안녕
안녕. 이주무 이주무세요. 안녕 이주무세요. 안녕 이주무세요. Kemudian ada pengucapan selamat ulang tahun. Untuk selamat ulang tahun ini dalam bahasa Korea kita menggunakan 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. Kemudian ada kata selamat datang yang artinya 어서 오세요. 어서 오세요. Ini perlu diperhatikan lagi ya pada pelafalannya oso seperti biasa seperti tadi antara e dan o jadi o oso. 어서 Boleh diikuti setelah saya ini oso 어서 oseyo. 오세요. Untuk kata oseyo itu seperti o atau huruf Indonesia biasa. Kemudian ada kalimat selamat pagi. Ada dua di sini, informal dan formal. Yang informal ini John 아침이에요. Bisa diikuti setelah saya. John 아침이에요. Kemudian yang kedua ada selamat pagi secara formal. John 아침입니다. Kemudian selanjutnya ada kalimat selamat bersenang-senang. Dalam bahasa Korea kita menggunakan 잘 지내세요. 잘 지내세요. Bisa diulang kembali 잘 지내세요. 잘 지내세요. Untuk selanjutnya ini ada kata ganti orang. Kalau kita berinteraksi dan berkomunikasi tentunya kan sering menggunakan kata aku, kamu seperti itu nih. Sama juga dengan di Korea, ini ada beberapa kata ganti orang yang sering diucapkan atau digunakan. Yang pertama ada 나는, artinya aku. Kemudian 저는, saya. Nah dari kedua ini ada perbedaan. Untuk 저는 itu penggunaannya lebih formal. Dapat dipahami Ibu? Ya. Yang selanjutnya ada kata 당신. Monggo diikuti 당신. 너는. Sama seperti pertama tadi yakni aku atau saya. 당신 penggunaannya lebih formal atau artinya Anda seperti dapat dilihat di tabel ya. Kemudian 너는 itu artinya kamu. Ini bisa diucapkan sesama teman atau yang sebaya, seseorang yang sebaya. Kemudian ada kata 우리. 우리 sendiri artinya adalah kami. Kemudian 저희는. Bisa diulang kembali. 저희는. Kemudian ada 당신들. 너희는. 그녀. 누나. 언니. 오빠. 여. 아버지. 어머니. 동생. 아저씨. 아줌마. 사장님. Ini saya lihat Ibu sudah pada resep. Belum sarapan ya? Rumahnya jauh-jauh. Iya. Kalau kita naik pesawat nih. Kemudian ini ada perkenalan diri dalam bahasa formal. Ini akan saya contohkan terlebih dahulu. Yang pertama ada kata kalimat nama saya adalah dalam bahasa Korea pengucapannya 제 이름은 bla bla bla입니다. Boleh ditirukan? 제 이름은 bla bla bla입니다. Untuk artinya adalah nama saya adalah siapa itu ya. Kemudian yang kedua ada kalimat 저는 bla bla bla입니다. Kemudian ada 저는 bla 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 살입니다. Kemudian ada 저는 bla 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 살고 있습니다. Kemudian ada
ditirukan setelah saya nih. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 제 이름은 와티입니다. 제 이름은 와티입니다. 저는 24살입니다. bisa diulangi nggih? 저는 세물넷 살입니다. 살입니다. 저는 자카르타에 살고 있습니다. 살고 있습니다. 저는 외사입니다. 외사입니다. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. Sudah bagus pelafalannya dari buku, tapi masih kedengaran bedoknya. Ini untuk pelafalan bisa dilatih di rumah ya, karena ini baru pemula atau ibu-ibu kan masih belum belajar sama sekali mengenai bahasa Korea. Maka dari itu untuk pelafalan bisa dilatih kembali. Selanjutnya ada perkenalan diri dalam bahasa informal. Kalau tadi secara formal, ini sifatnya lebih informal. Ini monggo ditirukan setelah saya. 제 이름은 bla 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 예요. 저는 bla 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 예요. 저는 bla 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 살이에요. 저는 bla 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 살고 있어요. 저는 bla 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 예요. Ini dapat dilihat perbedaannya dari tadi, dari akhirannya ya Bu. Seperti awal tadi kalau nida atau nikah itu lebih formal, untuk yo lebih informal. Nah selanjutnya ada contoh kalimatnya. Monggo jenengan ikuti setelah saya. 안녕하세요. 제 이름은 제니예요. 저는 20살이에요. 저는 자카르타에 살고 있어요. 저는 대학생이에요. Nah tadi saya dengar ada beberapa pelafalan yang masih salah itu pada 대학생. Jadi pelafalannya bukan 대학생 tapi 대학생. Nah ini selanjutnya kita akan melakukan latihan perkenalan diri. Monggo dari ibu bisa dibagi menjadi dua kelompok nggih, depan dan belakang. Untuk kelompok depan membaca dialog atau naskah yang A, kemudian untuk ibu-ibu yang di kursi belakang bisa membaca pada dialog B. Boleh jangan ikuti setelah saya nggih. 이름이 뭐예요? 저는 루디예요. 어디서에 왔어요. 저는 세마랑에 왔어요. 몇 살이에요? 저는 20살이에요. 직업이 뭐예요? 저는 회사원이에요. 어디에 사세요? 아파트에 살아요. 결혼했어요? 아니요. 아직 결혼 안 했어요. Kemudian selanjutnya ini ada percakapan saat menawarkan sesuatu. Ini seperti tadi ibu yang di barisan depan membaca dialog A dan di barisan belakang membaca dialog B. Monggo yang pertama dimulai dari A dengan ikuti setelah saya. 전 아침입니다.
뭐 먹고 싶어요? 뭐 먹고 싶어요? 오늘은 오늘은 떡볶이 싶어요. 떡볶이 싶어요. 알았어요. 알았어요. 준비하겠습니다. 준비했습니다. 감사해요. 감사해요. 정말해요. 정말요. Ya, tadi dari buku masih kebingungan ya untuk cara bacanya. Memang untuk cara baca Hangul sendiri itu karena ada 40 huruf membutuhkan waktu yang lama gitu Ibu. Alhamdulillah untuk sekian untuk pelatihan pada hari ini. Semoga materi yang saya berikan bisa tersampaikan dengan baik atau nyantol bagi Ibu ya. Supaya ini kan rumahnya jauh-jauh, jadi tidak sia-sia pembelajaran. Cukup sekian dari saya karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Untuk mengakhiri pelatihan pada hari ini, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, saya persilakan. Dapat diakhiri. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.